Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Hanya ramai saat liburan dan sepi pada hari biasa. Utang Wush kini jadi beban. Meskipun Wush mengklaim telah melayani 11,7 juta penumpang sejak pertama kali beroperasi, namun nyatanya utang proyek ini tetap tinggi. Kereta api cepat Jakarta-Bandung atau Wush kembali jadi sorotan terkait hutang yang menumpuk. Pasca beroperasi, proyek kereta cepat Wush menyisakan hutang dengan nilai fantastis, yaitu 116 triliun rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan BPI dan Antara seharusnya mampu membayar hutang kereta cepat Wush. Begini, bukan utang yang nggak dibayar. Kan pemerintah kalau dulu kan semuanya pemerintah yang tadinya begitu kan, tapi ketika sudah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke Danantara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan nggak dibayar utangnya, dibayar tapi Danantara bukan APBN. PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC buka suara terkait keengganan Menteri Keuangan Purbaya menutupi pembiayaan hutang kereta cepat Jakarta-Bandung atau Wush. Corporate Secretary PT KCIC mengatakan tetap percaya dukungan pemerintah dalam mencarikan jalan keluar menyelesaikan masalah hutang Wush. Sehingga KCIC percaya bahwa skema-skema yang saat ini sedang dibicarakan, sedang didiskusikan nantinya akan menjadi solusi yang terbaik. Dan tentunya koordinasi juga terus dilakukan bersama kementerian terkait seperti Kemenko Infrawil, Kementerian Perhubungan dan sejumlah kementerian lainnya, serta bersama Danantara, BP BUMN dan juga para pemegang saham. Sementara itu, Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD menilai proyek Wush yang digarap di era Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo telah memberatkan keuangan negara. Bahkan Mahfud menduga pembengkakan hutang Wush disebabkan adanya markup. Ini masalahnya sangat memberatkan bangsa. Kita membangun itu menghilangkan pembangunan untuk rakyat yang lain kan. Hanya disedot untuk ini, gitu. Nah, apa akibatnya kalau misalnya tidak bayar satu, pilot, dipilotkan. Yang sekarang sedang kita nikmati ini. Iya, atau itu diserahkan ke Danantara atau apa? Mau di-bailout oleh negara, kita bailout terus-terusan. Nah, ini yang harus diteliti karena ada dugaan markup. Dugaan markupnya gini, Mas. Ya, itu harus diperiksa ini. Uang lari kemana? Hanya ramai saat liburan dan sepi pada hari biasa, hutang Wush kini jadi beban. Meskipun Wush mengklaim telah melayani 11,7 penumpang sejak pertama kali beroperasi. Namun nyatanya hutang proyek yang 70%-nya dibiayai dari pinjaman China Development Bank ini tetap tinggi. Beban bunga tahunan proyek ini bahkan mencapai 1,9 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi pertama. Pemirsa, PSSI dan tim kepelatihan Timnas Indonesia resmi mengakhiri kesepakatan kerjasama usai gagal ke panggung Piala Dunia 2026. Hal itu disampaikan PSSI melalui kanal media sosial resminya siang tadi. Dunia sepak bola Indonesia kembali diguncang kabar mengejutkan. PSSI secara resmi memutus kerjasama dengan pelatih kepala Patrick Kluivert dan jajaran staf pelatih Timnas Indonesia setelah kegagalan menyakitkan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tak hanya Kluivert, nama-nama besar lain seperti Alex Pastoor, Dani Lanzat, Gerard van den Berg, dan Frank van Kempen juga terkena imbasnya. Padahal seluruh tim pelatih ini sebelumnya terikat kontrak hingga tahun 2027. Lewat pernyataan resmi yang dirilis pada Kamis 16 Oktober 2025, PSSI dan tim kepelatihan Timnas Indonesia secara resmi menyepakati pengakhiran kerjasama lebih awal melalui mekanisme mutual termination. Kesepakatan ini ditandatangani antara PSSI dan para pihak di tim kepelatihan yang sebelumnya terikat kontrak kerjasama berdurasi 2 tahun.
PSSI menjelaskan keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek internal dan arah strategis pengembangan sepak bola nasional. Tim pelatih asal Belanda ini dipastikan tidak lagi menangani timnas Indonesia baik di level senior, U23 maupun U20. Keputusan ini muncul setelah timnas Indonesia tampil buruk di grup B kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda mengalami 2 kali kekalahan beruntun, yakni kalah 2-3 dari Arab Saudi dan takluk 0-1 dari Irak. Hasil ini menempatkan timnas Indonesia sebagai juru kunci grup, sekaligus mengubur harapan besar masyarakat untuk melihat Garuda terbang ke panggung dunia. Pemecatan Patrick Kluivert turut disorot media asing asal Belanda ESPN Nederland. Sementara mayoritas warganet mendukung penuh keputusan PSSI mendepak Patrick Kluivert dari kursi kepelatihan. Tak sedikit yang bertanya siapa penggantinya. Mereka meminta PSSI agar lebih berhati-hati memilih pelatih. Sebelumnya kehadiran Patrick Kluivert menggantikan Sintayong awal Januari lalu banyak dikritik publik karena minim pengalaman sebagai pelatih. Kluivert juga dinilai memiliki skandal dan kontroversi. PSSI resmi menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari 2025 menggantikan pelatih asal Korea Selatan, Sintayong. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut keputusan mereka memecat STY dilakukan setelah melalui berbagai macam pertimbangan. Namun pemecatan STY mendapat kritik tajam dari sebagian besar pecinta sepak bola tanah air. Tidak sedikit yang kecewa dengan keputusan PSSI yang dinilai terlalu gegabah karena dilakukan di tengah kualifikasi Piala Dunia 2026. Terlebih STY sebenarnya masih memiliki kontrak bersama tim Garuda hingga tahun 2027. Publik tanah air juga meragukan pengalaman Kluivert sebagai pelatih. Selama menjadi pelatih klub Turki Adana Demirspor dan timnas Curaçao, Patrick Kluivert telah mencatatkan 34 laga. Dari total kepelatihannya, Kluivert menorehkan 12 kemenangan, 12 kekalahan, dan 10 hasil seri dengan persentase kemenangan di angka 35,29%. Selain itu, Patrick Kluivert juga belum berhasil mempersembahkan trofi apapun. Selain karir panjangnya sebagai pemain dan pelatih, Kluivert cukup dekat dengan skandal dan kontroversi baik di dalam maupun luar lapangan. Kluivert pernah terlibat dalam insiden tabrakan maut, diduga terlibat skandal pelecehan seksual, dan tersandung skandal perjudian. Korban keracunan makan bergizi gratis di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat ternyata juga terus bertambah pemirsa, bahkan totalnya mencapai 250 orang. Sejumlah mobil ambulans hilir mudik membawa korban keracunan ke posko darurat dan rumah sakit. Sejumlah mobil ambulans terus berdatangan ke SMP Negeri 1 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat yang dijadikan posko darurat penanganan keracunan MBG. Hingga Rabu siang, satu persatu korban baru digotong petugas masuk ke ruangan kelas untuk mendapatkan tindakan medis. Isak tangis korban terdengar menahan sakit gejala mual, pusing, demam hingga sesak nafas. Pihak sekolah SMP Negeri 1 Cisarua mengatakan telah menyiapkan 9 ruang kelas untuk menampung para korban keracunan. Jika terus bertambah, pihaknya akan membuka posko darurat di tempat lain karena keterbatasan ruangan. Sebetulnya kemarin sudah selesai untuk yang SMP. Untuk hari ini pasien yang berdatangan itu dari SMK Negeri 1 Cisarua dan dari SD Garuda Cisarua. Sementara itu, jumlah pasien korban keracunan di Cisarua terus bertambah. 150 pasien baru berdatangan dari sekolah lain. Dari data, diperkirakan sudah lebih dari 250 korban keracunan tingkat SD, SMP, dan SMK wilayah Kecamatan Cisarua. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Itu di Cisarua, di Tulungagung juga sama. Korban insiden dugaan keracunan massal non-MBG di Tulungagung bertambah. Jumlah siswa yang mengalami gejala mual dan pusing usai menyantap menu MBG menjadi 61 orang. 4 diantaranya dirujuk ke rumah sakit.
Jumlah siswa SMP 1 Boyolangu, Tulung Agung, Jawa Timur yang diduga mengalami keracunan usai menyantap menu MBG tercatat sebanyak 61 siswa. 4 diantaranya harus dirujuk ke rumah sakit untuk mendapat perawatan intensif. Para siswa mulai mengeluh mual, pusing, sakit perut hingga muntah usai menyantap menu MBG. Pihak sekolah langsung mengevakuasi para siswa ke Puskesmas Boyolangu dengan bantuan tenaga medis yang saat itu sedang berada di sekolah. Pihak sekolah langsung mengevakuasi para siswa ke Puskesmas Boyolangu dengan bantuan tenaga medis yang saat itu sedang berada di sekolah. Program makan bergizi gratis di sekolah ini sudah berjalan sejak akhir Mei 2025. Namun, menu yang dibagikan hari ini berasal dari SPPG penyedia baru. Pihak sekolah mengaku menemukan perbedaan pada kemasan dan aroma makanan yang dibagikan. Beberapa siswa dengan gejala ringan sudah diperbolehkan pulang namun masih dalam pengawasan tenaga medis. Dinkes juga menyiagakan sejumlah puskesmas dan rumah sakit di sekitar lokasi untuk mengantisipasi tambahan pasien. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal News melaporkan.